Halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu bahagia. Anak-anak, tahukah kalian siapa orang-orang pertama yang diutus oleh Sang Buddha untuk menyebarkan kebaikan demi kesejahteraan orang banyak? Dan yang kedua, kalau seandainya kalian diminta untuk melakukan tugas sendirian ke tempat baru, apakah kalian berani? Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang para murid Buddha yang mempunyai tugas mulia menyebarkan kebaikan agar semua orang selamat dan bahagia. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menyusun pemahaman tentang peran para murid Buddha dalam membabarkan Dhamma serta kaitannya secara sederhana dengan nilai berbagi pengetahuan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap untuk belajar? Mari kita simak kisahnya bersama saya, Ibu Narti. Suatu hari, Sang Buddha memanggil 60 muridnya yang telah mencapai tingkat arahat. Kemudian Buddha berkata, "Oh para biku, mengembaralah demi kesejahteraan orang banyak. Jangan pergi berduaan ke tempat yang sama. Khotbahkanlah Dhamma yang mulia pada awalnya, mulia pada pertengahannya, dan mulia pada akhirnya." Kemudian berangkatlah ke-60 arahat itu sendiri-sendiri ke berbagai jurusan dan mengajarkan Dhamma kepada penduduk yang mereka jumpai. Ayo, siapa yang tahu mengapa Buddha melarang para arahat untuk pergi berduaan ke tempat yang sama? Iya, betul sekali. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menjangkau lebih banyak orang di tempat berbeda secara efektif. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan materinya. Suatu ketika pada saat beristirahat di perkebunan kapas dalam perjalanan dari Uruvela ke Benares, Buddha bertemu dengan 30 pemuda yang panik mencari perhiasan mereka yang dicuri oleh teman wanita mereka. Melihat Buddha duduk di bawah pohon, mereka menanyakan apakah Buddha melihat seorang wanita lewat tempat tersebut. Kemudian mereka juga menceritakan apa yang telah terjadi. Buddha lalu bertanya kepada ke-30 pemuda itu, "Oh anak-anak muda, coba pikirkan, lebih penting mana, menemukan wanita itu atau menemukan diri kalian sendiri?" Ke-30 pemuda tersebut menjawab dan menyadari bahwa lebih penting menemukan diri mereka sendiri. Mendengar jawaban tersebut, Buddha kemudian berkhotbah tentang Anububbhikata dan 4 kesunyataan mulia. Di akhir khotbah Buddha, mereka semua memperoleh mata Dhamma dan memohon untuk ditakbiskan menjadi biku. Setelah ditakbiskan, mereka dikirim ke tempat-tempat jauh untuk mengajarkan Dhamma. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kalau kalian kehilangan pensil kesayangan dan tidak bisa menemukan apa yang harus dilakukan,
Ingat pesan Buddha tadi ya, benda bisa hilang, tapi ketenangan hati yang paling utama. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Dulu sewaktu 60 arahat mengajar Dhamma, mereka sering bertemu dengan orang yang ingin menjadi biku. Mereka belum dapat mentahbiskannya sehingga membawa orang tersebut ke hadapan Buddha. Karena kasihan melihat mereka kelelahan, Buddha memberikan izin pada para biku untuk mentahbiskan murid baru di tempat yang jauh. Caranya dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inilah yang disebut dengan penakbisan Tisarana Gamana. Baiklah anak-anak, setelah memahami kisah dan misi luar biasa para arahat, mari kita rangkum poin-poin yang bisa kita petik hari ini. Yang pertama adalah 60 arahat diutus Buddha menyebarkan kebaikan demi orang banyak. Yang kedua, pentingnya menemukan diri sendiri daripada mengejar harta atau materi. Dan yang terakhir, semangat berbagi tanpa pamrih seperti yang dilakukan oleh para arahat. Sebagai bahan refleksi, mari kita contoh semangat para arahat. Di sekolah kalian bisa meniru semangat ini dengan cara membantu menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Dengan berbagi pengetahuan, kita tidak hanya menolong teman, tetapi juga membuat diri kita sendiri semakin pintar dan bijaksana. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Dan apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan tonton kembali video ini dengan mengunjungi portal dhammaseka.id. Tetap semangat belajar dan teruslah berbagi kebaikan. Sabe Sata.